Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas informasi berkaitan dengan Pi Network yang terbaru lagi pada hari ini ya. Dan di sini pada layar beranda rekan-rekan bisa menyaksikan secara bersama-sama. Nah, di sini ada salah satu sosok seorang pionir berasal dari Timur Tengah di tanah Arab. Dan di sini memegang satu koin Pi ya. Nah, di sini apakah? Nah, di sini rekan-rekan sangat mantap sekali. Pi sudah ada semacam mata uang dengan bentuk logam ya. Nah, apakah di sini emas atau bukan? Kita coba untuk mengulasnya. Dan di sini informasi yang pertama dikutip dari Doris Yin, merupakan salah satu pionir aktif dari negara Cina, sudah checklist warna biru. Dan di sini sangat mantap sekali ya, informasi di sini datang dari negara Arab, Cina, dan juga Tunisia. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Di sini disebutkan oleh Doris Yin, hari ini adalah hak istimewa dan kehormatan saya untuk memperkenalkan Dr. Ahmed Al-Ghorbi yang merupakan psikoanalis, mata uang digital dan juga pasar. Dia adalah pemimpin komunitas Tunisia yang luar biasa dan dia memiliki reputasi dan juga pengaruh besar dalam lingkaran mata uang cryptocurrency dan merupakan negara-negara Arab. Nah, jadi di sini dari komunitas negara-negara Arab. Kemudian di sini Doris Yin juga sangat senang bisa bergabung dengan grupnya kemarin dan menjalin komunikasi yang baik dengan para pionir dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian mereka sangat pintar dan juga sopan dan kami memiliki getaran yang bagus. Terima kasih kepada Dr. Ahmed Al-Ghorbi dan para pemimpin komunitas Arab lainnya atas kerja keras dan dedikasi untuk komunitas pionir jaringan Pi. Kemudian di sini yang paling mantap, mereka juga mendukung harga GCV atau harga konsensus global ya, 314159 US dollar. Jadi di sini intinya adalah informasi yang paling baru. Nah, di sini untuk komunitas dari negara Cina, Doris Yin rupanya itu juga sekali lagi rekan-rekan. Nah, di sini juga ikut bergabung dengan grup yang ada di Timur Tengah, tepatnya di Arab ya. Kemudian di sini juga ada pemimpin dari negara Tunisia yaitu Dr. Ahmed Al-Ghorbi, yang mana di sini merupakan seorang psikoanalis mata uang dunia digital ya. Jadi mata uang digital dan juga market atau pasar. Artinya di sini untuk daripada sosok pemimpin Ahmed Al-Ghorbi di sini memiliki reputasi yang bagus dan juga memiliki pengaruh yang besar ya dalam lingkungan mata uang kripto dan juga komunitas di negara Arab. Kemudian di sini di Arab bisa dikatakan juga ikut mendukung daripada harga konsensus global. Nah, di sini juga memberitakan semacam sinyal-sinyal yang positif ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada berbagai macam. Nah, di sini ditampilkan semacam sesi video singkat ya. Nah, di sini memperlihatkan harga GCV, kemudian ada semacam koin Pi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menggeser dan di sini Doris juga ikut bergabung dengan grup berbahasa Arab. Nah, di sini juga memperkenalkan Ahmed Al-Ghorbi. Kemudian di sini kita bisa melihat lagi ya. Nah, di sini Ghorbi 314 cryptocurrency. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Apakah di sini tidak mantap? Karena di sini untuk Arab sudah mulai bergerak dan juga ikut mining Pi coin dan juga malah membuat semacam logam ya berupa simbol menggunakan koin Pi. Apakah network itu akan bisa menjadi solusi mata uang berikutnya? Yang mana di sini kalau kita lihat ketika Arab sudah mulai bergerak ya. Nah, di sini bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan. Orang-orang Arab itu memang terkenal mereka sangat kaya raya sekali dan juga tidak serakah dan hampir bisa dikatakan tidak ada korupsi ya kan. Contoh misal di negara Dubai, dulu negara Dubai adalah negara miskin yang penduduknya itu hanya penggembala kambing-kambing saja. Kemudian ketika sudah ditemukan semacam minyak bumi, emas ya, kemudian di situ diadakan semacam eksploitasi. Nah, kemudian negara Timur Tengah seperti Dubai sudah bisa mandiri berkat memiliki semacam sumber daya alam ya berupa minyak-minyak yang dijual ke seluruh dunia. Kemudian sampai hari ini perkembangannya sangat masif sekali ya, bahkan juga ada ATM dengan mengeluarkan semacam emas batangan di negara Dubai. Kemudian di sini juga bisa ditampilkan, nah di sini ada seorang pionir yang memegang satu koin Pi, ini
bisa dikatakan dari negara Arab Saudi ya. Nah, kemudian di sini rekan juga bisa melihatnya. Nah, di sini ada satu koin P dipegang dengan koin. Kemudian di sini tentu saja banyak sekali rekan kita para pionir yang berkomentar ya. Nah, di sini dikutip 5 Mei 2023, ini masih sangat baru sekali. Nah, di sini rupanya juga banyak sekali rekan-rekan kita dari berbagai mancanegara, yang mana di sini juga ada yang dari Afrika juga ikut mengomentari di sini rekan-rekan. Nah, di sini kita coba cek and recheck saja. Revolusi sedang berlangsung dengan jaringan Pi, cryptocurrency global. Nah, bukan hanya ada di Asia, Cina, kemudian Korea Selatan dan juga Indonesia, dan sekarang sudah mulai merambah ke tanah Arab, bahkan sampai ke benua hitam atau benua Afrika. Kemudian di sini tentu saja banyak sekali rekan-rekan kita yang juga ikut mengomentari informasi yang datang dari Arab di sini ya, Ahmed Al-Ghorbi. Nah, kemudian di sini juga diberitakan semacam informasi dari Arab ya rekan-rekan, atau dari Afrika Selatan. Nah, di sini rupanya itu ada kanal Burkina, merupakan salah satu saluran media televisi ya. Nah, di sini memberitakan terkait dengan perkembangan Pi Network di negaranya. Nah, di sini juga ikut mendukung harga konsensus global, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di situ saja juga banyak sekali rekan-rekan kita yang lain yang juga ikut berkomentar. Artinya untuk Pi Network itu komunitasnya sudah tersebar di 230 negara ya. Kemudian di sini bagi yang berkomunitas Indonesia, nah tentu saja juga banyak sekali yang mendukung proyek ini sampai menuju open mainnet. Dan juga banyak yang pesimis atau lemas dan lain-lain, dan juga banyak yang nyinyir ya, itu tidak menjadi suatu masalah karena di sini komunitasnya sudah sangat besar sekali. Dan kita sudah mining ya rekan-rekan sekitar ya kalau maksimal ya 4 tahun, kemudian ada yang baru join, ada yang 1, 2, 3 tahun ya. Kemudian saya pribadi di sini mulai mining sekitar tahun 2020 atau 2021 ya. Nah, kemudian di sini ketika proyeknya bagus, saya memang rajin sekali dalam memberitakan perkembangan dalam proyek Pi Network ini. Meskipun di sini masih belum melangsungkan fase open mainnet dan masih dalam fase tahap enclosed mainnet ya dan core team. Saat ini memang sangat berhati-hati ya rekan-rekan dalam menuju ke fase berikutnya. Kemudian di sini kita coba untuk melanjutkan informasi berikutnya ya, masih dalam Dorishin. Nah, di sini Dorishin juga meretweet postingan Wang Li dari negara Cina. Di sini ada mobil listrik EMA mendukung PGCV untuk harga pembayarannya menggunakan harga GCV ya, atau harga konsensus global. Kemudian ini sangat hebat, terima kasih kepada para pedagang, semakin banyak adegan pendaratan. Kemudian di sini ada semacam sesi video singkat. Nah, di sini sekitar 16 detik saja. Dan di sini rupanya itu memang ada semacam event ya rekan-rekan dari negara Cina. Dan di sini ada semacam harga GCV 314159. Apakah produk-produk yang ada di sini memang sengaja dibanderol dengan harga tersebut ya? Nah, tentu saja untuk yang ada di Cina ini perkembangannya memang sangat masif dan juga diikuti yang dari negara Korea Selatan. Kemudian di sini kita coba untuk melanjutkan informasi berikutnya masih dalam Dorishin. Di sini disebutkan Bobo Dualiso di Burkina Faso mempersiapkan pameran Pi yang akan datang pada tanggal 13 Mei. Mereka secara sukarela memutuskan untuk menghormati harga GCV untuk satu koin Pi. Kemudian di sini mari berjuang menyebaran jaringan Pi dan tokoh masyarakat Burkina Faso. Nah, di sini kalau kita lihat memang untuk harga yang diusung daripada Dorishin rekan-rekan. Nah, di sini memang berkaitan dengan harga konsensus global. Kemudian untuk sejarah daripada harga GCV sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kemudian di sini memang untuk komunitasnya sangat kuat sekali, dan mereka yang memahami proyek ini dengan matang tentu akan mengerti untuk nilai harga dan value berkaitan dengan poin atau koin Pi Network di sini. Kemudian di sini saya pribadi disclaimer on endure ya, selama proyek ini gratis dan kita bisa melakukan mining ya, dan ini memiliki blockchain sendiri. Siapa tahu di sini nanti kita bisa mendapatkan cuan atau keuntungan ya. Nah, kemudian ketika sudah listing dalam bursa ataupun sudah open mainnet ya, dan kalau Pi Network benar menjadi salah satu cryptocurrency berbasis mata uang, tentu saja ini bersifat stablecoin seperti USDT ya, dan tidak terpengaruh dengan volatilitas market ya. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau kita asumsikan Pi Network sebagai mata uang digital ya. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar.